Shalom umat Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna malam hari ini. Nah saudara, sebelum kita beristirahat, saya ingin menyampaikan satu kebenaran kepada saudara ya. Sesuai pada judul, apakah Tuhan Yesus marah terhadap Daniel karena Daniel mengatakan di salib ada unclean spirit atau roh najis ya. Nah saudara, kalau kita mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu penuh kasih kepada umat manusia. Bahkan orang-orang yang begitu membenci Tuhan Yesus pun, Yesus mengasihi orang itu, saudara. Ya, ketika Rasul Paulus bermaksud untuk menganiaya pengikut Kristus pada saat itu, orang-orang Kristen pada saat itu, ya, di tengah jalan dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Kita baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul ya, saudara ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 7. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jadi ketika Rasul Paulus saat itu belum jadi rasul, saudara, baru awal pertobatan dia, namanya Saulus, dengan penuh kemarahan ingin menghabisi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Akhirnya dia pun ditangkap oleh Tuhan Yesus, saudara. Termasuk orang yang begitu keras hatinya, dijamah Tuhan. Ketika seseorang dijamah Tuhan, dia tidak bisa mengelak. Ya, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Orang Nazaret. Yesus yang mana, saudara? Yesus yang lahir di Nazaret. Dia adalah Tuhan. Karena itu, saudara, siapapun yang menganiaya umat Kristen, yang mengolok-olok Yesus sendiri, Yesus mengasihi mereka. Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik dan percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pasti mengasihi Daniel, bahkan juga UAS, karena Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tidak ada kebencian di dalamnya, tidak ada amarah di dalamnya, tidak ada kejahatan di dalamnya. Yang ada adalah kebenaran, dan ajarannya adalah ajaran kasih. Dan juga mengajarkan kepada kita umat-umatnya untuk hidup di dalam kasih. Biarlah malam hari ini, saudara, sebelum saudara beristirahat, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara, khususnya saudara-saudaraku yang dari Kristen, yang masih ragu-ragu, atau yang pernah mendengarkan pernyataan-pernyataan orang yang memutarbalikkan Alkitab, atau yang motong-motong Alkitab, saudara. Dengar, saudara harus percaya dan lebih yakin kepada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan atau menyampaikan Alkitab secara benar. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah penuh kasih. Kalau dunia, kalau hukum dunia, saudara, kita bisa membalas, tetapi hukum kasih, ajaran Kristus, jangan membalas. Kita berdoa untuk mereka yang menganiaya kita, yang mengolok-olok kita, ya, supaya mereka dijamah dan bertobat. Bukan kekuatan kita. Ada satu pujian, bukan dengan kekuatanku, ya, untuk menjalani hidup ini. Tetapi siapa? Tuhan Yesus adalah pembela kita. Ketika Rasul Paulus bermaksud untuk menghabisi orang-orang Kristen, dia didatangi oleh Tuhan Yesus. Bukankah hal yang serupa, hal yang sama, hal yang mirip, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mereka yang telah bertobat percaya Yesus, yang berkata amit-amit saja di orang Kristen. Bapak Yosua Muhammad Hasin, ya, yang membakar gereja. Pak Ilyas yang melempari tokoh-tokoh Kristen. Ada beberapa lagi, saudara, namanya. Pak Abdul Tahir
belajar ke Pakistan untuk menemukan orang Kristen. Itu pengakuan-pengakuan mereka yang saya sebutkan ini, saudara. Dia yang ngomong, ya. Tentu tidak semua mereka ya dari Muslim. Mungkin hanya kalau dibilang, saya nggak ngerti ya, saudara, mereka dapat ajaran dari mana. Ini pertanyaan saya. Ada yang ngomong tadi ketika saya membahas video dan mengatakan bahwa mereka membenci kekristenan, mereka membakar gereja, seperti panas, saudara. Kenapa? Karena dia bilang ini bisa diperkarakan PSD ini. Ya saudara, mereka yang ngomong sendiri, mereka itu lebih daripada satu orang yang tadi saya sebutkan, ya. Saya itu tidak ngomong kalau bukan mereka yang sebutkan, saudara. Mereka bilang, ya, yang keluar dari channel saya yang juga dibahas oleh Bapak Manubulu, mereka membenci kekristenan. Mereka ini yang saya maksud adalah mereka yang sudah ngomong, tidak semua, ya. Nah, saudara, makanya itu sumbernya itu harus jelas, ya. Saya hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan, orang-orang yang sudah ngomong ini, dan bertanya kenapa mereka membenci kekristenan, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita mengasihi, kasih. Dan saya percaya Daniel pun dikasihi Tuhan, Uas pun dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kita berdoa supaya mereka tetap kuat, sehat, bahkan dijamah oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Kita berdoa. Bapa, diberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Biarlah Tuhan memimpin hidup mereka. Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap hati, khususnya umat-umat-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.